Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nila Andriani dari kelas 2 Farmasi. Sikus BTA Tasikmalaya ingin menjelaskan tentang interaksi obat dengan laboratorium. Interaksi obat dengan tes laboratorium dapat mengubah akurasi diagnostik tes sehingga dapat terjadi positif palsu dan negatif palsu. Hal ini dapat terjadi karena interferensi kimiawi. Misalnya pada pemakaian laktatif golongan antarquinon dapat menyebabkan tes urin pada uri bilirubin tidak akurat, atau dengan perubahan zat yang dapat diukur, contohnya perubahan tes tiroid yang disesuaikan dengan terapi estrogen. Tes rutin dan non-rutin. 1. Panel check-up kesehatan. Bertujuan untuk mengetahui kualitas kesehatan secara umum, baik yang menyangkut fungsi organ maupun keadaan metabolisme tubuh. 2. Panel premarital. Untuk mendeteksi adanya penyakit menular, menahun, atau diturunkan yang dapat mempengaruhi kesuburan pasangan maupun kesehatan rutin. 3. Panel awal kehamilan. Untuk mengetahui adanya penyakit yang dapat mempengaruhi kesehatan ibu hamil maupun janinnya. 4. Panel demam untuk mengetahui penyebab demam. 5. Panel TORCH untuk mengetahui adanya infeksi dan status kekebalan terhadap parasit Toxoplasma, virus rubella, cytomegalovirus, dan virus herpes tipe 2 yang dapat mempengaruhi janin. 6. Panel pengolahan diabetes mellitus untuk memantau hasil pengobatan dan mendeteksi faktor resiko komplikasi diabetes mellitus. 7. Panel lemak untuk mengetahui kadar berbagai jenis lemak yang penting dalam proses terjadinya penyumbatan pembuluh darah atau aterosklerosis. Beberapa tes laboratorium yang sering dilakukan. 1. Tes darah lengkap. Tes ini mengukur tiap komponen dalam darah. Tes darah lengkap sangat penting karena beberapa jenis obat-obatan dalam menyebabkan rendahnya jumlah darah merah atau darah putih yang kemudian dapat menyebabkan anemia atau kelainan darah lain. Tes ini mengukur jumlah sel darah putih, hemoglobin, hematokrit, dan platelet dalam darah. Dengan menggunakan tes ini, jumlah sel darah putih yang tinggi dapat berarti tubuh melakukan perlawanan terhadap infeksi yang mungkin tidak terdeteksi. Jumlah sel darah merah yang rendah dengan hemoglobin dan hematokrit bisa saja merupakan anemia akibat konsumsi obat, dan jumlah platelet yang rendah dapat mempengaruhi pembekuan darah. 2. Screening kimia darah. Tes ini merupakan screening umum untuk mengukur apakah organ-organ tubuh seperti jantung, hati, ginjal, pankreas, otot, dan tulang bekerja dengan benar dengan mengukur kimia-kimia tertentu dalam darah. Tes ini penting untuk mendeteksi infeksi atau efek samping obat. Salah satu fokus terpenting dalam tes ini adalah monitor enzim hati. Hati merupakan organ tubuh penting karena hati membantu memproses obat-obatan. Dan karena obat-obatan ini menuntut lebih banyak dari hati, ada kemungkinan terjadi toksisitas hati yang dapat mempengaruhi kesehatan umum. Albumin, alkali fosfat, dan bilirubin juga perlu dimonitor untuk memastikan hati bekerja dengan baik. Fokus penting lain adalah untuk memonitor tingkat lipid jantung. Tes ini membantu memonitor kolesterol LDL atau kolesterol jahat, kolesterol HDL atau kolesterol sehat, serta trigliserida. Tes kimia darah ini sebaiknya dilakukan setiap 3 bulan, hasilnya dapat diperoleh dalam 2 atau 3 hari kerja. Macam-macam uji laboratorium. 1. Alkalin fosfatase merupakan suatu enzim yang dibuat di liver, tulang, dan plasenta dan biasanya ada dalam konsentrasi tinggi pada saat pertumbuhan tulang dan di dalam empedu. Enzim ini menghidrolisis ester fosfat dalam medium alkali. Alkali fosfat dilepaskan ke dalam darah pada saat luka dan pada aktivitas normal seperti pada pertumbuhan tulang dan pada saat kehamilan. Tingginya tingkat alkali fosfat dalam darah mengindikasi adanya penyakit dalam tulang atau liver dan konsentrasi akan meningkat jika terjadi obstruksi aliran empedu. Tes untuk alkali fosfat dikerjakan untuk mendiagnosa penyakit-penyakit liver atau tulang, atau juga untuk melihat apakah pengobatan untuk penyakit tersebut bekerja. Uji alkali fosfat ada dalam tes darah rutin termasuk dalam bagian tes fungsi liver. Kisaran normal alkali fosfat dalam darah adalah 44-147 IU per L. Obat-obatan yang dapat mempengaruhi konsentrasi alkali fosfat diantaranya adalah 1. Obat AINE dapat menurunkan angka alkali fosfat. 2. Paracetamol meningkatkan angka alkali fosfat. Mekanismenya adalah paracetamol dapat mengganggu metabolisme sel hati yang dapat menyebabkan nekrosis. Terjadinya nekrosis ini akan meningkatkan angka alkali fosfat. 2. Bilirubin
Bilirubin atau pigmen empedu merupakan hasil akhir metabolisme dan secara fisiologis tidak penting, namun merupakan petunjuk adanya penyakit hati dan saluran empedu. Pembuangan darah merah yang sudah tua atau rusak dari aliran darah dilakukan oleh empedu. Selama proses tersebut berlangsung, hemoglobin atau bagian dari sel darah merah yang mengangkut oksigen akan dipecah menjadi bilirubin. Bilirubin kemudian dibawa ke dalam hati dan dibuang ke dalam usus sebagai bagian dari empedu. Obat-obatan yang mempengaruhi bilirubin antara lain 1. Phenobarbital dapat menurunkan kadar bilirubin. Phenobarbital meningkatkan aktivitas glucuronil transferase atau enzim yang digunakan pada konjugasi dengan asam glucuronat sehingga dapat cepat diekskresi melalui empedu dan urin. 2. Estrogen, steroid anabolik, dan meningkatkan kadar bilirubin, menyebabkan penurunan ekspresi bilirubin. Hal ini menyebabkan terjadinya hiperbilirubinemia yang disebabkan karena terjadinya gangguan transfer bilirubin melalui membran hepatosit yang sehingga terjadi retensi bilirubin dalam sel. Obat-obatan yang mempunyai mekanisme yang sama adalah halotan atau anestetik, isoniazid, dan chlorpromazin. 3. Glukosa. Obat-obatan yang mempengaruhinya antara lain 1. Atenolol, interaksi dengan tes laboratorium dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya menghambat glikogenesis di sel hati dan otot rangkas sehingga mengurangi efek hiperglikemia dari epinefrin yang dilepaskan oleh adanya hipoglikemia sehingga kembalinya kadar gula pada hipoglikemia diperlambat. 2. Kortikosteroid golongan glukokortikoid. Interaksi dengan tes laboratorium dapat menurunkan konsentrasi glukosa. Mekanismenya meningkatkan gluconeogenesis dan mengurangi penggunaan glukosa oleh jaringan mungkin melalui hambatan transporter glukosa. Kadar namanya adalah 7-20 mH per dl. 4. Blood urea nitrogen atau BUN test. BUN adalah konsentrasi urea pada plasma atau darah yang merupakan indikator penting fungsi ginjal. Tes ini digunakan untuk melihat apakah ginjal bekerja dengan baik atau tidak di mana pada fungsi ginjal normal, kadar urin nitrogen adalah 3,6-7,1 mol per L atau 10-20 per dl. BUN test dilakukan dengan mengukur jumlah nitrogen yang berada dalam darah yang berasal dari urea. Obat yang mempengaruhinya antara lain 1. Furosemid dapat meningkatkan BUN. Mekanismenya, furosemid adalah obat golongan diuretik kuat yang dapat menyebabkan ekskresi glomerulus sodium dan air yang tinggi 20-30% sehingga menyebabkan dehidrasi. Jika terjadi dehidrasi, maka aliran darah ke ginjal menjadi berkurang. 2. Vankomisin dapat meningkatkan blood urea nitrogen. Mekanismenya, vankomisin dapat menyebabkan ginjal tidak bekerja dengan baik, pengeluaran urea nitrogen menjadi terhambat sehingga kadar dalam darah meningkat. 3. Piroxicam. Piroxicam sedikit dapat meningkatkan kadar BUN pada permulaan terapi yang kemudian menetapkan kadarnya, atau plateau seperti halnya pada pengobatan dengan phenylbutazone, indomethacin, dan aspirin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.